Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian di dalam kitab Akhlaqul Banin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah bagi kita untuk menjalankan dan mengamalkan apa yang telah kita pelajari dan apa yang akan kita pelajari, tidak lain dan tidak bukan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga mengharapkan keberkahan dari sahibul kitab Syekh Umar bin Ahmad Baraja rahimahullahu taala. Wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembahasan dari video yang sebelumnya, yang mana kita akan menjelaskan atau kita akan membaca tentang adab-adab atau etika-etika ketika kita hendak berjalan atau hendak melaksanakan perjalanan yang jauh. Yang mana di sini dijelaskan ada beberapa doa yang seharusnya bagi kita seorang muslim untuk membaca doa-doa tersebut. Layaknya kita seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimahullahu ra'an arafa qadra nafsah. Allah akan merahmati orang-orang seorang hamba yang mengetahui kadar dirinya, yang mana kadar diri bagi seorang hamba itu adalah mengetahui bahwasannya dia adalah seorang hamba yang lemah tanpa kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita dianjurkan untuk melaksanakan atau mengucapkan beberapa doa-doa sebelum kita melaksanakan perjalanan. Yang mana di sini dijelaskan, wa idza waqafta ala babi darika faqra du'a al-khuruji minal baiti kama taqaddama fi adabil masyi. Apabila kita telah beranjak ingin keluar dari rumah kita, dan ketika kita sampai pada pintu depan rumah kita, hendaklah bagi kita untuk mengucapkan atau berdoa dengan doa keluar rumah, yang mana hal tersebut telah dijelaskan atau telah dituliskan di dalam babu adabul masyi, di dalam bab etika ketika berjalan, yang mana doa tersebut yang berbunyi bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya au abghi au yubgha alayya. Kemudian ketika kita usai mengucapkan atau berdoa dengan doa tersebut, di sini dijelaskan wa qaddim rijlakal yusra. Hendaknya bagi kita ketika kita keluar rumah setelah membaca doa tersebut untuk mengedepankan kaki kiri terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya adalah wa idzastawaita 'alal markubi fakabbir thalathan. Ketika kita sudah menaiki kendaraan yang kita naiki, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan takbir sebanyak 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa qul tsumma qul. Kemudian kita juga dianjurkan untuk membaca doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Wa maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan kendaraan ini bagi kami, yang mana sebelumnya kami tidak mampu untuk menundukkan kendaraan ini. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang selanjutnya adalah Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tardha.
Kita juga dianjurkan untuk membaca doa tersebut yang artinya Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami memohon kepadamu fi safarina hadza, di dalam perjalanan kami ini, albirra wat taqwa, kebijakan dan ketakwaan, wa minal amali ma tardha, dan kami memohon kepadamu ya Allah untuk mempermudah bagi kami melaksanakan amalan-amalan yang Engkau ridhoi. Kemudian doa yang selanjutnya adalah Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tuwi anna bu'dah. Ya Allah, permudahkanlah kami di dalam perjalanan kami ini, wa tuwi anna bu'dah, dan dekatkanlah masafah yang akan kami tempuh. Kemudian Allahumma anta sahibu fis safar. Ya Allah, Engkaulah yang menemani kami ketika di perjalanan kami ini. Kemudian wal khalifatu fil ahl, dan Engkau pengganti kami di dalam keluarga kami. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kepayahan-kepayahan di dalam perjalanan, wa ka'abatil mandhar, dan pemandangan-pemandangan yang tidak kami inginkan, wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal waladi, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keadaan yang buruk di dalam harta, keluarga, dan anak-anak kami. Kemudian wa idza raja'ta faqra'id du'a al-mutaqaddim. Ketika kita ingin beranjak pulang dari perjalanan kita usai dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kita, ketika kita ingin pulang, hendaknya bagi kita untuk membaca doa-doa tersebut. Kemudian di sini ditambahkan wazid fihi. Hendaknya bagi kita untuk menambahkan doanya dengan kalimat aibuna, taibuna, abiduna, lirabbina hamidun. Yang artinya aibuna, kami pulang, taibuna, kami bertaubat, abiduna, kami menghamba kepadamu ya Allah, lirabbina hamidun, dan kami bersyukur kepada Tuhan kami. Kama warada fil hadis, seperti halnya yang telah disebutkan di dalam hadis. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa amalan. Idza khifta nasan au ghairahum, apabila kita takut di dalam perjalanan kami, nasan, terhadap beberapa segerombolan orang-orang, au ghairahum, atau selain daripada manusia, yaitu dengan bangsa hayawan atau jin dan selainnya, maka hendaknya bagi kita untuk mengucapkan atau membaca doa faqul Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, kami jadikan Engkau sebagai lawan mereka. Kemudian selanjutnya adalah wa na'udzubika min syururihim, dan kami berlindung kepadamu ya Allah min syururihim, dari kejahatan-kejahatan mereka. Kemudian wa idza khifta minasyaitani, apabila kita di dalam perjalanan kita takut akan jin, takut akan syaitan, maka di sini dijelaskan hendaknya bagi orang yang takut di dalam perjalanannya akan syaitan, akan jin, maka di sini dijelaskan fa'alaika bil adhani, hendaknya bagi orang tersebut untuk mengumandangkan adzan. Kenapa? Fa innahu idza sami'ahu haraba wa adbara, karena sesungguhnya jin, setan, dan golongannya ketika mendengar adzan, mereka lari sempoyongan. Selanjutnya, wa kun fi safarika mithalal akhlaqil hasanah. Kemudian hendaklah, jadikanlah diri kita ketika di dalam perjalanan sebuah contoh akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Hendaknya di dalam perjalanan kita harus menerapkan adab-adab yang telah kita pelajari di dalam kitab Akhlaqul lil Banin, yang mana di sini jelaskan tahtarimu man huwa akbaru minka, menghormati orang yang lebih tua, wa tarhamu man huwa asgharu minka, dan menyayangi, mengasihi orang yang lebih muda dari kita. Dikatakan di dalam hadis,
laisa minna man lam yuwaqqir kabirona wala man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqqir kabirona. Bukan termasuk dari golongan kami, kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak mengasihi yang lebih muda darinya atau orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua darinya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kategori orang-orang yang beradab. Amin Allahumma amin. Kemudian selanjutnya adalah watarhamu man huwa asgharu minka wa tu'thiru ghairaka ala nafsika fil makanil munasib. Dan hendaknya bagi kita sebagai menjadi contoh akhlak yang baik, hendaknya bagi kita untuk lebih mengedepankan orang lain dari diri kita sendiri fil makanil munasib, di tempat yang selayaknya. Misalkan seperti halnya kita duduk di tempat duduk, terus kemudian di dalam angkot atau di dalam bis ada beberapa orang tua atau ada beberapa orang yang lemah, seperti halnya contoh seperti orang yang perempuan yang sedang hamil, maka hendaklah bagi kita untuk mengedepankan orang tersebut duduk di tempat duduk kita. Dan bagi kita yang sehat-sehat saja, hendaknya untuk mengalah atas orang lain, terlebih di sini dijelaskan la siyama idza kana dhaifan. Terlebih orang tersebut adalah orang yang lemah, au maridon atau orang yang sakit. Maka hendaknya bagi kita untuk mengedepankan orang-orang tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah wa tu'amilu jami'a rufaqaika mu'amalatan hasanatan. Hendaknya bagi kita ketika bermuamalah bersama orang lain, sikap kita bersama orang lain, bersama kawan-kawan kita, bersama kawan seperjalanan kita, untuk memperlakukan mereka dengan perlakuan yang baik. Fatulinu lahumul kalam wa taqdi hawaijahum. Hendaknya bagi kita untuk berbicara dengan nada yang lemah dan lembut, wa taqdi hawaijahum, dan memenuhi hajat-hajat mereka apabila kita mampu. Wala tabakhalu alaihim bita'amin aw ghairihi, dan jangan sesekali bagi kita untuk memiliki sifat kikir bita'amin, di dalam makanan, au bighairihi, atau selain makanan. Kemudian di sini dijelaskan wala tatanaza'u ma'ahum au ta'malu amalan yu'dihim. Janganlah bagi kita untuk berseteru dengan mereka, atau ta'malu amalan yu'dihim, atau kita memperlakukan mereka dengan perlakuan yang menyakiti mereka. Wa tahdharu aidan an tu'dhiyal makariya sahibal markubi. Dan kita juga harus mewanti-wanti diri kita sendiri untuk jangan sesekali menyakiti atau mengganggu makariya sahibal markubi, pemilik kendaraan, atau kalau bahasa sekarang orang yang supir atau kernetnya. Mengganggu dengan apa? Bikathratil kalam, dengan memperbanyak omongan, obrolan kita kepada mereka. Walajat, mengganggu mereka seperti halnya dengan teriak-teriak. Wal khisam, atau berdebat dengan mereka. Maka ketahuilah hal tersebut bukanlah akhlak atau adab yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian yang selanjutnya adalah yustahabbus safaru yaumal khamis. Dianjurkan bagi kita untuk melaksanakan perjalanan, atau bagi kita yang ingin melaksanakan perjalanan, hendaknya untuk melaksanakan perjalanan pada hari Kamis. Wa fil hadits, dalam hadis dijelaskan, allama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ila safarin illa yaumal khamis. Jarang sekali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keluar untuk melaksanakan perjalanan illa yaumal khamis, kecuali hari Kamis. Maka hendaknya bagi kita ketika kita semampu kita, ya, apabila kita ingin melaksanakan perjalanan, usahakan untuk melaksanakan perjalanan pada hari Kamis.
kecuali sesuatu yang hal yang darurat, maka diperbolehkan. Wa an yakuna awwalan nahar, hendaknya bagi kita untuk memulai perjalanan kita pada waktu pagi hari. Wa fil hadis, dalam hadis dijelaskan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Dalam hadis dijelaskan bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana doanya Allahumma barik li ummati, ya Allah berkahilah umatku fi bukuriha, pada waktu pagi hari. Ya, yang mana ketika kita melaksanakan perjalanan pagi hari, tidak lain dan tidak bukan kita juga mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan termasuk dalam kategori doa yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan keberkahan tersebut diturunkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya adalah wa idza qadaita syughlaka farji bisur'atin. Apabila kita telah usai dari urusan kita di dalam melaksanakan perjalanan, kita melaksanakan perjalanan akan suatu hal atau suatu urusan yang harus kita urus, maka kemudian ketika kita telah usai dari urusan kita, maka hendaknya bagi kita dianjurkan untuk segera pulang ke rumah kita. Waqad warada, telah dijelaskan, diriwayatkan, as-safaru qit'atun minal adab, yamna'u ahadukum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Fa idza qada ahadukum nahmatuh ay maqsudahu falyajal ila ahlihi. Kemudian di dalam hadis disebutkan as-safaru qit'atun minal adab. Perjalanan, orang yang melakukan perjalanan, orang yang melakukan perantauan atau orang yang melakukan safar, itu dikatakan as-safaru. Perjalanan tersebut qit'atun minal adab, itu adalah bagian daripada adab. Ya, kenapa kok dikatakan adab? Yamna'u ahadukum ta'amahu, orang tersebut tidak bisa makan, mencegah orang yang safar tadi itu dalam waktu makannya, wa syarabahu, dalam waktu minumnya, wa naumahu, dan dalam waktu tidurnya. Fa idza qada ahadukum nahmatah falyajal ila ahli. Maka kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ketika orang tersebut telah usai dari urusannya, maka sesegeralah untuk kembali kepada keluarganya. Selanjutnya di sini dikatakan wa idza ra'aita baldataka, apabila ketika kita pulang ke rumah kita atau ke kota kita, ke desa kita, ke daerah kita, idza ra'aita baldataka, ketika kita pulang dalam perjalanan dan ketika kita melihat kota kita, misalkan seperti halnya kita yang berada di kota Malang, ketika kita berada di Lawang atau dan seterusnya, kita melihat kota Malang tadi itu, kita dianjurkan untuk membaca doa Allahumma ja'al lana biha qararon wa rizqan hasanah. Ya Allah, jadikanlah bagi kami kota kami ini qararon wa rizqan hasanah, menjadi tempat rezeki yang baik bagi kami. Waqul, kemudian disunnahkan bagi kita untuk mengucapkan aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Seperti halnya yang di bab sebelumnya, kita disunnahkan ketika kita melihat kota kita untuk, atau ketika kita melihat desa kita, untuk mengucapkan aibuna, kami pulang, taibuna, kami bertaubat, abiduna, kami menghamba kepadamu ya Allah, li rabbina hamidun, dan kami bersyukur kepada Tuhan kami yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hatta tadkhulal baldah, sehingga sampai kita masuk ke kota kita. Kemudian wa idza dakhalta baitaka, ketika kita beranjak atau kita sampai di rumah kita, fakul, maka ucapkan atau berdoalah dengan auban li rabbina tauban la yughadiru alaina hauban. Auban,
kami pulang li rabbina taubah, dan kami bertaubat kepada Tuhan kami. La yughadiru alaina hauba, Tuhan kami yang tidak akan mengembalikan dosa-dosa kita. Yang mana di dalam doa ini kita mengharapkan agar dengan perjalanan tersebut itu menjadi sebab musababnya diampuni dosa-dosa kita. Wal yakun ruju'uka naharon, usahakan bagi orang yang melaksanakan perjalanan, ketika kita pulang dari perjalanan, hendaknya kita pulang di waktu siang hari. Wa fil hadis, di dalam hadis dijelaskan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatruku ahlahu lailan, bahwasanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjumpai atau tidak pernah pulang kepada keluarganya dalam waktu malam hari. Wa kana ya'tihim qudwatan aw ashiyatan, maka dijelaskan bahwasanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya atau datang kepada keluarganya pada waktu pagi atau pada waktu siang menjelang sore. Wabda qabla dukhuli fi baitika bi sholati rak'ataini fil masjidil ladzi bi jiwarihi, dan sebelum kita memasuki rumah kita, hendaknya apabila sempat usahakan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat di masjid dekat rumah kita atau di musola dekat rumah kita. Fabihadza waradatis sunnah, karena hal tersebut telah disebutkan adanya kesunahan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum kita sampai di rumah kita. Wa yusannu aidon, dan disunnahkan bagi kita, dianjurkan bagi kita untuk membawakan hadiah kepada keluarga kita, membawakan oleh-oleh dari perjalanan kita. Li'annal a'yuna tamtaddu ilal qadimi minas safari, karena setiap mata tertuju kepada orang yang baru pulang dari safarnya. Fayustahabbu tafrihuhum, maka dianjurkan bagi orang yang datang dari perjalanannya untuk menggembirakan mereka, menggembirakan dengan membawakan oleh-oleh kepada mereka. Hatta dzukira fil hadis, sehingga di dalam hadis dijelaskan, annahu illam yajid syai'an falyadha fi mihlatihi hajaron, bahwasanya jika orang tersebut tidak menemukan sesuatu, maka hendaklah meletakkan batu di dalam kreseknya. Untuk apa? Untuk menyenangkan keluarga kita yang menunggu kita dari perjalanan kita. Dan hadis di sini menunjukkan kepada kita, bukan kita apabila kita tidak menemukan sesuatu itu meletakkan batu di dalam keranjang atau kresek kita dan kita berikan kepada keluarga kita. Akan tetapi hadis di sini menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika kita melaksanakan perjalanan, kita harus benar-benar mempersiapkan tentang adab-adabnya safar, tentang apa etika-etikanya ketika kita pulang dari safar. Di antaranya adalah membawakan oleh-oleh kepada keluarga kita yang menunggu perjalanan kita atau safarnya kita. Maka kita dianjurkan untuk membawa oleh-oleh, seremeh apapun oleh-oleh tersebut, sekecil apapun oleh-oleh tersebut. Dan di sini dijelaskan annahu illam yajid syai'an falyadha fi mihlatihi hajaron, sehingga bagi orang tersebut jika tidak menemukan sesuatu itu dianjurkan untuk meletakkan batu di dalam kreseknya, supaya apa? Liidkhalis surur, kepada mereka. Akan tetapi bukan itu maksudnya. Hendaknya bagi orang yang safar untuk mempersiapkan apa yang akan kita bawa kepada keluarga kita, seperti halnya anak-anak kita. Meskipun hal-hal yang remeh seperti apa, permen misalkan, jajanan atau ciki-cikian, yang mana kita dengan mudah mendapatkan jajanan-jajanan tersebut. Seperti halnya orang yang baru pulang dari umroh misalkan, atau pulang dari haji misalkan, maka seremeh apapun benda tersebut, hendaklah bagi kita untuk membawakan oleh-oleh terhadap
orang yang menunggu, terlebih keluarga atau anak-anak cucu kita. Meskipun hal yang remeh, contoh misalkan seperti gantungan kunci dan yang selainnya daripada hal tersebut, misalkan coklat-coklatan atau permen-permen, maka dari itu hendaklah bagi kita yang ingin melaksanakan safar benar-benar dianjurkan, benar-benar disiapkan untuk melaksanakan adab-adab yang telah kita pelajari di dalam video kali ini, terlebih pada doa dan adab-adab ketika melaksanakan perjalanan. Dan kita juga harus mempersiapkan oleh-oleh apa yang akan kita bawa kepada keluarga kita ketika kita pulang ke rumah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk menjalankan satu demi satu apa yang telah kita pelajari pada video kali ini, sehingga kita termasuk dalam kategori hamba yang beradab, hamba yang beretika sesuai dengan ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadza ma aqulu lakum wallahul musta'an. Alaihi tuklan. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.